adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Salam dari Kalia untuk keluarga. Nah, adik-adik semua, kali ini Kalia bakal ngasih kalian materi mengenai relasi dan fungsi. Namun untuk part 1 ini kita bakal fokus pada contoh soal tentang cara penyajian dari relasi. Nah, kalian bingung untuk materi relasi itu seperti apa? Kalian bisa lihat materi yang disampaikan oleh rekan Kak Lia sebelum video ini. Nah, teman-teman semua, adik-adik semua, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke contoh soal berikut ini. Halo adik-adik, pasti kalian kangen kan datang ke sekolah, kalian bertemu sama teman-teman, kalian juga pasti kangen belajar matematika bareng sama teman-teman di kelas ya. Nah, kali ini Kak Lia bakal ngasih materi kalian secara online tentunya mengenai relasi dan fungsi. Di sini Kak Lia bakal menekankan pada konsepnya secara langsung, atau bisa disebut kita akan belajar langsung ke contoh soal mengenai relasi dan fungsi. Nah, ini merupakan bagian pertama dari contoh soal relasi dan fungsi. Jadi, langsung saja kita pelajari contoh soal relasi dan fungsi. Nah, adik-adik, mengenai relasi, di sini kalian bakal membacakan secara garis besarnya mengenai relasi. Nah, mudah-mudahan sih kalian udah nonton ya di video sebelumnya mengenai relasi. Nah, relasi itu merupakan hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama, apa sih itu? Yang pertama itu ada diagram panah, kedua ada diagram kartesius, yang ketiga ada himpunan penyelesaian berurut. Nah, kita bakal kumpas tuntas satu-satu dari cara menyatakan relasi ini. Ketiga cara menyatakan relasi ini, kita bakal mulai melalui diagram panah dulu. Langsung saja kita bahas mengenai diagram panah. Nah, contoh soal yang pertama, ibu mempunyai 4 anak perempuan, namanya Ise, Tiara, Sipa, dan Witri. Saat itu ibu membawa 6 baju yang berbeda warna. Anak-anak berhak memilih baju dengan warna kesukaan mereka. Nah, Ise sendiri membawa baju warna kuning, Tiara membawa baju warna hijau, Sipa membawa baju warna merah, sedangkan Witri membawa baju warna putih dan hitam. Nah, tugasnya kita disuruh untuk membuat diagram panah dari pernyataan tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa membuat diagram panah? Pertama, buatlah himpunannya. Nah, dari cerita ini, kita harus membuat himpunan yang ada di dalam ini. Ternyata di sini itu ada 2 himpunan. Ada himpunan yang terdiri dari anak-anak ibu dan himpunan dari warna-warna yang ibu punya. Ibu warna yang baju ibu punya gitu. Nah, himpunan pertama kita bisa sebut katakan A gitu. Himpunan ini terdiri dari anak-anak ibu, yaitu Ise, Tiara, Sipa, dan Witri. Kedua itu ada merah, kuning, hijau, putih, hitam, dan biru. Himpunan B ini merupakan himpunan warna dari baju yang ibu bawa. Nah, setelah kalian membuat himpunan, langkah keduanya adalah buat kotak diagramnya. Membuat kotak ini agar lebih mudah gitu. Atau kalian juga nggak usah bikin kotak, nggak apa-apa, tapi kali ini kita bakal bikin kotak diagramnya. Nah, buat kotak diagramnya, ini kan ada 2 himpunan, berarti ada 2 kotak diagramnya. Nah, di sini ada catatan kecil. Himpunan pertama disimpan di sebelah kiri dan himpunan kedua di sebelah kanan. Kenapa harus seperti ini? Karena untuk lebih mempermudah menyatakan relasinya. Nanti bakal gimana untuk membuat diagram panahnya untuk lebih mempermudah gitu adik-adik. Nah, himpunan pertama kan disimpan di sebelah kiri, berarti himpunan A diletakkan di sini. Nah, begitu. Lalu himpunan B itu adalah himpunan kedua yang diletakkan di sebelah kanan. Nah, begini. Lalu setelah itu, langkah yang ketiga, kalian harus
membuat anak panah yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B ini. Nah, lihat ke contoh soal yang tadi, ise kan di sini anak-anak ibu dan di sini adalah warna baju yang ibu punya. Nah, apa sih hubungan antara anak ibu dengan warna baju ini? Nah, kan mereka membawa masing-masing tuh. Berarti kita lihat sih, Ise ini bawa apa? Ise bawa baju warna kuning. Nah, berarti kita pasangkan Ise ke warna kuning dengan anak panah. Lalu begitu seterusnya ke Tiara, Sipa, dan Witri. Tiara itu kan bawa baju warna hijau, berarti kita sambungkan Tiara ke hijau melalui anak panah. Begitu juga dengan Sipa, Witri juga. Nah, begitu mengenai diagram panah. Gitu adik-adik. Lalu contoh soal yang kedua. Nah, sebelum contoh soal yang kedua, ini nih saya lupa. Bahwasalnya relasi yang tercipta dari himpunan A dan himpunan B adalah relasi yang menyatakannya adalah membawa baju warna. Jadi hubungannya dari himpunan A dan himpunan B adalah membawa baju warna atau suka baju warna gitu. Ise membawa baju warna kuning, Tiara membawa baju warna hijau, Sipa membawa baju warna merah, begitu juga Witri membawa baju warna putih dan hitam. Gitu adik-adik. Langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada satu gambar, coba perhatikan. Lalu lihatlah instruksinya. Berdasarkan diagram di atas, tentukan domain, kodomain, dan rangnya. Nah, di sini kita bakal mencari domain, kodomain, dan rank dari gambar ini. Tanpa ada kayak apa sih? Kayak nggak ada petunjuk selanjutnya, cuman gini gambar ini aja gitu. Nah, kalian tahu nggak sih? Kan tadi itu disebut dengan himpunan pertama itu adalah yang sebelah kiri dan himpunan yang kedua adalah sebelah kanan. Nah, kalian ingat gak sih kalau misalkan domain itu adalah himpunan pertama atau domain itu adalah daerah asal. Nah, daerah asalnya tuh pasti di sebelah kiri gitu. Nah, teman-teman, berarti di sini kita bisa langsung menyimpulkan bahwa asalnya domainnya itu adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Domain sendiri adalah anggota himpunan yang ada di A atau himpunan awal. Lalu mengenai kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawannya dari si X ini yaitu si Y. Anggota himpunannya ini disebut dengan kodomain. Semua anggota himpunan Y meskipun dia nggak berpasangan dengan X gitu. Berarti kodomainnya apa? Kodomainnya adalah A, B, C, D, E gitu. Lalu untuk rank sendiri, rank adalah daerah hasil. Nah, di sini anak panah ini menentukan ranknya. Nah, anggota himpunan A yang berpasangan dengan B, nah di sini itulah hasil dari ranknya gitu. Jadi rank itu ada di daerah kawan, ada di si Y yang berpasangan dengan A. Nah, himpunan B yang berpasangan dengan A itu nggak semua ternyata, hanya A, B, C, dan D. Nah, ini yang dinamakan dengan daerah hasil gitu. Ranknya adalah A, B, C, dan D. Nah, langsung masuk ke contoh soal yang berikutnya. Masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ada cara menyatakan relasi melalui diagram Kartesius. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pertama, kemarin Ani merayakan ulang tahun. Di sana banyak sekali makanan. Ada bakso, nasi goreng, mie ayam, soto, dan ikan bakar. Ani bertanya kepada Irfan, Arman, Ahmad, dan Erwin, apakah makanan yang mereka suka kemarin? Ternyata Ani sendiri suka bakso dan nasi goreng. Irfan suka mie ayam, Arman suka soto dan nasi goreng. Ahmad suka ikan bakar dan Erwin suka bakso. Nah, pertanyaannya, gambarkanlah diagram Kartesiusnya. Hal yang harus kita lakukan pertama adalah buat himpunannya. Itu adalah satu hal pokok gitu, dimana kita harus buat himpunannya agar kita nanti kesananya nggak bingung.
Nah, misalkan di sini ada 2 himpunan seperti biasa. Nah, di sini ada nama-nama orang, yaitu Ani, Erwin, dan teman-teman Ani yang lainnya. Kita sebut saja A, himpunan A. Lalu yang kedua ada himpunan B, di mana isinya itu adalah makanan yang disukai oleh Ani dan kawan-kawan. Maksudnya himpunan B di sini adalah makanan yang ada di pesta ulang tahun kemarin gitu. Ada bakso, nasi goreng, mie ayam, soto, dan ikan bakar. Langkah yang kedua, cara menggambar grafiknya itu bagaimana? Nah, hal yang pertama, kan tadi ini udah dibuat nih 2 himpunannya, agar nggak pusing kita tulis lagi di sini. Nah, hal yang pertama adalah kalian harus ingat, anggota himpunan pertama atau himpunan A diletakkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Ini sumbu X ya. Nah, ini yang horizontal. Nah, di sini berarti kita bakal simpen himpunan isinya Ani, Irfan, Arman, Ahmad, dan Erwin di sini. Nah, gitu. Lalu langkah yang kedua, anggota himpunan kedua atau himpunan B diletakkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Nah, berarti yang isinya makanan ini himpunan B kita simpan di sini. Nah, Kak, Lia, ini urutannya harus kayak gini ya? Apa bebas? Karena ini adalah bukan berupa angka, berarti kalian bebas aja mau nyimpen ini nama-nama di mana itu terserah kalian. Tapi di sini saya susun sesuai dengan soal cerita tadi, biar kalian gak pusing. Jadi sebenarnya kalau ini bukan berupa angka, kalian bisa susun bagaimanapun gitu. Atau nanti bakal beda nih Kak bentuk grafiknya, iya karena X dan Y-nya juga berbeda. Tapi kalau misalkan contoh soalnya itu, kalau misalkan soalnya itu berupa angka, nah kalian itu nggak bisa seenaknya, kalian harus sesuai aturan nulisnya, kayak misalnya di sini 0, 1, 2, 3, 4 ke atas gitu, ke bawah gitu, ke bawah, ke pinggir juga sama gitu. Jadi kalian harus ngikutin aturan kalau misalkan itu angka gitu. Lanjut ke langkah yang ketiga, buatlah noktah titik yang menunjukkan relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, tadi kan dalam cerita tuh Ani suka bakso dan nasi goreng. Nah, sebelum itu kalian bisa bikin garis putus-putus kayak takutnya agar kalian bikin noktahnya tuh nggak di mana aja gitu. Kalian bisa bikin garis kayak gini. Nah, berarti Ani suka bakso itu kan di sini. Lalu Ani sendiri juga suka nasi goreng. Ani suka nasi goreng, berarti di sini noktahnya atau titiknya. Lalu selanjutnya Irfan suka mie ayam. Irfan suka mie ayam. Ini mie ayam, berarti di sini. Lalu Arman, kita cari Arman. Arman tadi itu suka soto dan nasi goreng. Soto dan nasi goreng. Arman itu suka nasi goreng. Nah, berarti Arman juga suka soto tadi di soal. Lalu Ahmad itu suka ikan bakar. Berarti kita cari ikan bakar itu sebelah mana garisnya? Ternyata di sini. Lalu Erwan itu suka bakso sama kayak Ani, berarti di sini garisnya. Nah, gini teman-teman bentuk gambar dari diagram kartesiusnya. Nah, gitu. Mudah-mudahan paham ya. Lalu selanjutnya kita dari gambar disuruh buat nyari domain, kodomain, dan ranknya. Nah, dari gambar ini, gambar yang tadi anggap aja kita nggak tahu gitu. Nah, ini kayak soal baru. Sebutkan domain, kodomain, dan ranknya, dan sebutkan pula relasi yang tepat dari grafik kartesius berikut. Nah, seperti langkah yang tadi, cuman ini dibalikan. Anggota himpunan pertama itu ada pada sumbu X atau horizontal. Berarti domainnya ada di sumbu X, yaitu kita sebut himpunan A, yaitu Ani, Irfan, Arman, Ahmad, dan Erwin. Lalu kodomain itu daerah kawannya atau himpunan keduanya itu yang ada diletakkan di sumbu Y. Berarti kodomainnya ada di sumbu Y, yaitu himpunan B
dimana itu adalah bakso, nasi goreng, mie ayam, soto, dan ikan bakar. Lalu rank atau hasil dari gambar grafik Kartesius ini kita bisa lihat dari noktahnya. Nah, kan ini A, berarti hasilnya itu ada di B ya, seperti yang saya udah bilang tadi di diagram panah. Nah, berarti si rank atau hasilnya itu terdiri dari bakso, nasi goreng, mie ayam, soto, ikan bakar. Kan tadi bakso udah disebut ya. Nah, kok sama sih kayak yang kodomain? Ya kebetulan saja sama, karena di antara mereka 5 orang ini suka semua menu yang ada di pesta kemarin gitu. Siapa tahu kan kalau di contoh soal selanjutnya di sini ada misalkan pizza, tapi si pizza nggak ada yang milih, dia berarti masuknya ke kodomain tapi nggak masuk di hasil gitu. Kali ini kita bakal membahas mengenai cara menyatakan relasi melalui himpunan penyelesaian berurut. Nah, adik-adik semua, ada contoh soal nih, Bu Guru bertanya kepada anak didiknya mengenai warna favorit mereka. Ternyata yang suka warna merah itu Eva, Poni suka warna hitam, Tia suka warna orange, dan Dani suka warna biru. Tugasnya di sini kita diperintahkan untuk menyatakan himpunan pasangan berurutnya. Nah, kalian tinggal isi aja. Di sini kan ada 2 himpunan seperti biasa. Nah, di sini ada Eva sebagai orang gitu, dan di sini ada warna hitam yang kayak gitu sebagai warna. Nah, kalian tinggal menyatukan 2 himpunan ini, kayak misalkan Eva tadi kan sukanya warna merah, berarti Eva, merah. Lalu anggota yang kedua ada Poni itu suka warna hitam. Nah, selanjutnya Tia suka warna oranye dan Dani suka warna biru. Kak, gimana kalau misalkan nanti si yang warna merah itu disukain sama Eva dan juga disukai Poni? Apa kita bakal nulis kayak Eva, Poni, merah? Enggak gitu. Di sini masih tetap 2. Anggotanya masih 2 gitu. Jadi kalau misalkan si merah itu disukai Eva dan Poni, berarti tetap aja di sininya Eva, merah, Eva dan merah, dan Poni juga merah gitu, adik-adik. Nah, di sini ada nih contoh soal versi lengkapnya dari 3 cara menyatakan relasi dalam satu soal. Nah, di sini ada tabel. Kalian bisa baca sendiri nama siswa dan pelajaran yang mereka sukai itu apa saja. Nah, di sini ada tugas kita menyatakan bentuk relasi yang terjadi dari tabel di atas dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Nah, cara yang pertama adalah cara diagram panah. Menyatakan relasi dengan diagram panah. Gimana sih cara membuat relasi dengan diagram panah yang telah tadi kita bahas? Saya akan ulangi lagi. Pertama, himpunan pertama atau himpunan A diletakkan sebelah kiri. Lalu himpunan kedua atau himpunan B diletakkan di sebelah kanan. Lalu buatlah anak panah yang menunjukkan relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, kalian tadi kan terserah mau bikin kotak apa, mau langsung tulis himpunan A-nya di sebelah kiri, himpunan B-nya di sebelah kanan, itu terserah kalian ya. Nah, di sini dengan soal yang tadi, kita kan tadi disuruh untuk menuliskan dulu kembali himpunan A itu yang mana, himpunan B itu yang mana, himpunan pertama yang mana, himpunan kedua yang mana. Nah, di sini udah saya kasih clue-nya. Nah, coba kalian pause ini video lalu kerjakan. Nanti kita samakan jawabannya. Oke. Udah ya, udah dijawab ya. Waktunya kita samain jawabannya, dan ini dia. Nah, ini dia. Gimana nih, kalian sama nggak? Nah, tadi kan himpunan A-nya terdiri dari Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Berarti himpunan A di sini kita letakkan di sebelah kiri. Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Lalu himpunan B atau himpunan kedua kita letakkan sebelah kanan, terdiri dari mata pelajaran. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, lalu
anak panah yang menunjukkan relasinya itu kita lihat dari tadi di tabel, di mana Abdul tadi tuh ternyata di tabel Abdul itu suka matematika dan suka IPA. Budi itu suka IPA, IPS, dan kesenian. Chandra itu suka keterampilan dan olahraga. Dini itu suka bahasa Inggris dan juga kesenian. Dan Elok suka matematika, IPA, dan keterampilan. Di sini warna panahnya dibedain supaya kalian gak bingung ya. Gimana nih, jawabannya sama apa enggak? Mudah-mudahan sama ya. Berarti kalau sama kalian udah paham. Lalu yang terakhir itu kalian diperintahkan untuk menyatakan relasi yang terjadi dari tabel. Nah, relasi dari A ke B ini menyatakan hubungan pelajaran yang disukai. Tadi sudah jelas di tabel. Jadi kita tinggal ya pintar-pintar kita buat menyatakan relasi yang berhubungan dengan A dan B-nya apa. Gitu. Gampang ya? Nah, langsung lanjut ke cara yang kedua, yaitu diagram Kartesius. Nah, di sana apa sih? Gimana cara kita membuat relasi dengan diagram Kartesius? Pertama, anggota himpunan pertama atau himpunan A diletakkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Kedua, anggota himpunan kedua atau himpunan B diletakkan di sumbu Y. Yang ketiga, buatlah noktah titik yang menunjukkan relasi antara A dan B. Nah, jadi dengan soal yang sama, ini dia saya kasih lagi clue-nya biar kalian tuh tinggal isi. Nah, himpunan A-nya itu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Himpunan B-nya ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, coba kalian pause video ini dan kalian isi dulu, nanti kita samakan jawabannya. Oke, udah ya. Kita bakal langsung bahas, kita samain, dan tadang! Ini adalah gambar dari hasil diagram Kartesiusnya. Seperti yang sudah tadi saya katakan, di mana anggota himpunan pertama itu diletakkan di sumbu horizontal dan himpunan kedua itu diletakkan di sumbu yang vertikal. Nah, kan ini tuh bebas gitu, kalian mau nyimpen di mana aja nama-namanya karena ini bukan berupa angka, tapi di sini saya mengikuti tabel seperti yang diperintahkan agar nggak bingung gitu. Nah, di sini ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Di sini ada mata pelajarannya. Nah, di sini kita hubungkan dari tabel tadi, di mana Abdul tadi suka matematika dan IPS, berarti kita nyimpen nokta atau titiknya tuh di sini, di antara matematika dan Abdul, di antara IPA dan Abdul, karena Abdul itu suka IPA dan matematika. Nggak mungkin kita nyimpen noktanya di sini. Kalau kita nyimpen noktah di sini, berarti itu Chandra itu suka matematika, tapi kan di tabel Chandra itu suka keterampilan dan olahraga. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham sih ya. Nah, kita langsung masuk ke cara yang terakhir, yaitu himpunan pasangan berurut. Dengan soal yang sama, nah, gimana sih cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurut? Pertama, pasangan diletakkan di dalam kurung dan dipisahkan oleh koma. Kedua, anggota himpunan pertama atau himpunan A diletakkan pada paling depan. Yang ketiga, anggota himpunan kedua atau himpunan B diletakkan di belakang. Dengan contoh soal yang sama, ini yang tadi, coba kalian bikin himpunan pasangan berurutnya gitu. Pause dulu ya. Oke, kita samain jawabannya. Dan ini, kita bisa lihat dari tabel biar nggak pusing. Karena biasanya diagram Kartesius itu berhubungan satu sama lain dengan himpunan pasangan berurut gitu. Seperti kalian belajar mengenai grafik fungsi gitu. Nah, selanjutnya di sini himpunan pasangan berurutnya ini, kalian itu hanya tinggal memasukkan
nama-nama anggota himpunan A dan B. Nah, kan di sini syaratnya itu ini, pasangan itu diletakkan di dalam kurung dan dipisahkan oleh koma. Pasangan di mana? Pasangan tadi, relasi tadi, di mana si Abdul suka matematika, Abdul juga suka IPA. Jadi pasangannya itu tetap gini satu-satu, meskipun Abdul itu suka 3 atau 5 mata pelajaran. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Lalu, contoh soal untuk menyatakan fungsi itu seperti apa sih kalian? Nah, untuk contoh soal menyatakan fungsi, kalian bisa lihat di sini. Kalian harus nonton part 2 dari contoh soal relasi dan fungsi. Jadi cukup sekian, sampai jumpa di next session sharing kita di next part 2. Oke? Dadah.